Ya, kelas 10 akuntansi, sekarang kita masuk ke dalam video yang kedua, yaitu tentang transaksinya ya. Contoh studi kasus 1, yaitu ada nama perusahaan, Cendana Printing, itu di halaman 178. Kita buka, di situ ada nama-nama akun dan nomornya. Ya, jadi nomornya sudah disediakan ya, ada nama akunnya. Oke, untuk yang transaksi yang pertama, ini adalah transaksi di bulan Agustus 2023. Jadi anak-anakku, kalian harus bisa serius atau misalnya teliti dalam mengerjakan akuntansi ini, karena inilah yang dicari, inilah yang dilihat ya, ketelitian dari seorang akuntan ya. Oke, yang pertama kita langsung masuk ke jurnal umum aja. Yang akan saya jelaskan hanya jurnal umum ya. Untuk buku besar nanti ya. Jadi jurnal umum dulu saya uji kalian. Kalau bisa kalian berarti bagus. Yang pertama, 2 Agustus. Agustina menginvestasikan modal sebesar 260 juta. Nah, ini ceritanya seperti ini. Saya bikin perusahaan, terus saya investasi uang saya 260 juta. Seharusnya saya investasi 500 juta, tapi saya investasi pertama saya 260 juta. Otomatis modal dari saya untuk perusahaan itu berkurang. Tetapi kas di perusahaan saya itu bertambah karena saya menyetorkan uang 260 juta. Berarti akunnya yaitu kas di bank pada modal Agustina. Ingat, penulisan dalam jurnal umum yang pertama itu keluar dan yang kedua itu menjorok ke dalam. Tidak boleh dibalik atau tidak boleh sejajar ya. Kalau misalnya sejajar itu salah. Tapi yang paling bawah, yang bawah itu harus menjorok ke dalam. Karena apa? Peletakannya yang di atas itu debit, yang bawah itu kredit ya. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, 2 Agustus, Cendana Printing membayar sewa tempat usaha untuk 1 tahun sebesar 60 juta. Nah, ini untuk 1 tahun ke depan ya, 60 juta ya. Beda, ada 2 ya, ada beban sewa, ada sewa dibayar di muka. Kalau beban sewa itu untuk bulan itu, tetapi kalau sewa dibayar di muka, kita bayar hari ini cash 100 juta untuk 1 tahun ke depan, misalnya seperti itu ya. Jadi akunnya apa? Sewa dibayar di muka pada apa yang berkurang. Harta kita apa sih yang berkurang? Kalau kita misalnya bayar kan otomatis kan uang kita keluar dong. Apa kita yang berkurang? Kas kita berkurang ya. Berarti sewa dibayar di muka pada kas di bank ya. Yang selanjutnya 3 Agustus Cendana Printing membeli peralatan usaha secara tunai sebesar 60 juta dengan nomor akun BKK 0802 ya. Jadi semacam kayak gini. Kita beli pulpen ya sebesar 50.000 ya. 50.000. Kita beli pulpen 50.000. Berarti pulpennya dikasih ke kita kasih uang. Berarti uang kita berkurang, tetapi pulpen kita bertambah. Ya, sama kasusnya seperti ini. Jadi kalau kita beli peralatan usaha, peralatan kita bertambah, tapi uang kita berkurang. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah 5 Agustus. Cendana Printing membeli perlengkapan printing secara kredit. Ya, sebesar 12 juta. Jadi kita beli printing itu 12 juta secara kredit. Kayak ibaratnya gini, kita beli hari ini bayarnya besok. Itu secara kredit ya. Kita beli hari ini bayarnya besok. Itu adalah secara kredit ya. Yaitu Cendana Printing membeli perlengkapan printing secara kredit seperti itu. Berarti kalau kita beli berarti jadinya utang usaha, utang kita kepada orang ya. Berarti membeli perlengkapan printing. Nah, bedanya kalau misalnya utang itu kebalik daripada kas. Kalau kas itu kan bertambah dia di debit, kalau berkurang itu di kredit. Nah, kalau misalnya kita membeli secara kredit otomatis itu jadi utang. Nah, utang itu kalau bertambah itu di kredit, kalau berkurang itu di debit. Paham ya? Jadi ada 2, ada utang, ada piutang. Itu kebalikan. Piutang itu adalah orang yang utang ke kita. Tetapi kalau utang usaha, kita yang utang ke orang, ya. Kalau piutang itu kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Tapi kalau utang usaha itu kalau misalnya berkurang di
debit bertambah di kredit, seperti itu ya. Lanjut, 10 Agustus. 10 Agustus, Cendana Printing membeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 1 juta. Dan secara kredit sebesar 4 juta. Nah, kalau ini sistemnya, jadi kita beli perlengkapan kantor, tetapi kita bayar tunainya 1 juta dan kreditnya 4 juta. Jadi berarti perlengkapan kantor kita bertambah, uang kita berkurang, tetapi utang kita bertambah. Paham ya? Tadi kan Miss Eres bilang, kalau utang bertambah itu di kredit ya. Kalau misalnya utang berkurang itu di debit. Nah, berarti perlengkapan kantor itu di debit ya. Perlengkapan kantor kita bertambah, otomatis kita taruh di debit ya. Nah, kan di sini ada tunai ya, berarti kas kita berkurang. Kalau berkurang berarti kita taruh di kredit ya. Ini tanggal 10, kita lihat ya jawabannya. Nah, kas di bank 1 juta. Nah, ini bisa dijadiin satu. Jadi perlengkapan kantor pada kas di bank pada utang usaha, bisa seperti itu. Bisa dijadiin 2 seperti ini, perlengkapan kantor pada kas di bank, perlengkapan kantor pada utang usaha ya. Nah, bisa perlengkapan kantor pada kas di bank pada utang usaha ya. Berarti kalau misalnya mau digabung seperti itu, perlengkapan kantornya adalah 5 juta, kas di banknya 1 juta, utang usahanya 4 juta. Tetapi kalau misalnya kalian bilang, Miss aku mau dipisah aja kayak gini, ya udah oke. Berarti perlengkapan kantor 1 juta, kas di bank 1 juta. Terus di bawahnya dibuat lagi perlengkapan kantor 4 juta, utang usaha 4 juta. Seperti itu ya. Nah, 15 Agustus, Cendana Printing menerima pendapatan atas pekerjaan yang telah selesai sebesar 28 juta. Dibayar secara tunai 19 juta dan sisanya belum dibayarkan. Nah, kalau seperti ini, tandanya orang yang punya utang ke kita sebesar 9 juta. Tadi Miss Eres jelaskan orang punya utang ke kita 9 juta itu artinya piutang. Ya, kalau kita punya utang berarti itu artinya utang. Kalau kita yang punya utang, utang. Tapi kalau orang yang punya utang ke kita, piutang namanya ya. Berarti akunnya sama. Cuman kebalik. Tadi kan misalnya bilang, kalau piutang usaha kita bertambah, dia letaknya di debit. Tapi kalau piutang usaha kita berkurang, letaknya di kredit ya. Nah, berarti akunnya yaitu kas di bank ya. Tadi dibilang katanya ada tunai kan 19 juta kan. Dibayarkan secara tunai 19 juta kan cash ya. Berarti kas di bank, kas kita bertambah 19 juta, terus piutang kita 9 juta, terus pada pendapatan kita 28 juta ya. Pendapatan jasa 28 juta ya. Terus ya selanjutnya, Cendana Printing membayar rekening listrik ya. Air rekening sebesar 1.200.000, air sebesar 200, internet sebesar 1.100.000. Nah, kalau ini saya sangat menganjurkan sekali untuk dijadikan satu. Jadi beban air, listrik dan internet yaitu sebesar 1.200.000 ditambah 200 1.400.000. 1.400.000 ditambah 1.100.000 berarti 2.500.000 ya. Berarti akunnya yaitu kita membayar beban listrik, air, dan internet. Apa kita yang berkurang? Pada kas di bank ya. Pada kas di bank ya. 2.500.000 ya. 20. Cendana Printing membayar utang atas pembelian perlengkapan usaha sebesar 12 juta. Kita ngeluarin duit BKK, akunnya BKK ya, bukti kas keluar. BKM, bukti kas masuk ya. FB, faktur beli ya. FP atau apalah gitu, faktur penjualan nanti. Itu di perusahaan dagang ya. Cendana Printing membayar utang atas pembelian perlengkapan usaha. Berarti tadi saya bilang apa? Kalau utang usaha itu berkurang, otomatis letaknya di debit ya. Karena dia bilang ini kita membayar utang usaha, berarti utang usaha kita di debit, kas kita di kredit ya. Utang usaha kita berkurang, letaknya di debit, terus kita membayarnya pakai uang ya, kas.
uangnya kita ambil dari kas, maka kas kita pun berkurang, ya. Berarti utang usaha pada kas di bank, ya. Bener ya? Tanggal 20. Sekarang tanggal 30. Cendana printing membayar gaji pegawai bulan Agustus sebesar 6 juta. Nah, ini udah tahu ini udah pasti akunnya adalah beban gaji pada kas. Kita membayar gaji, kita ambil dari kas, uang kas kita berkurang. Berarti namanya beban gaji pada kas, yaitu sebesar 6 juta. Tanggal 30 Agustus, Agustina mengambil uang untuk keperluan pribadi. Nah, kalau untuk mengambil uang untuk keperluan pribadi itu biasanya dinamakan dengan prive. Ingat ya, mengambil uang untuk keperluan pribadi itu dinamakan prive. Prive tulisannya, P-R-I-V-E. Prive ya. Yaitu sebesar 8 juta. Berarti prive pada kas ya, kas di bank ya. Prive pada kas di bank ya. Yang selanjutnya adalah 30 Agustus, Cendana Printing menerima pendapatan atas pekerjaan yang diselesaikan sebesar 19.500.000 dibayarkan secara tunai, ya. 19.500.000 dibayarkan secara tunai sebesar 13 juta dan sisanya belum dibayarkan sebesar 6.500.000, ya. Berarti tadi saya bilang ini kan piutang ya. Piutang ya, orang yang punya utang ke kita, berarti kasnya berapa? 13 juta ya. Piutangnya berapa? 6.500.000. Nah, berarti pendapatan kita sebesar 19 juta. Berarti akunnya kas di bank, terus piutang usaha pada pendapatan jasa ya. Jadi itulah tadi jurnal umum. Kalian silahkan di total dan totalnya tuh harus balance ya, harus balance totalnya, nggak boleh beda antara debit dengan kredit ya. Pokoknya kalian silahkan kerjakan ya, kalian silahkan pelajari. Jadi seperti itu ya. Terus ini ada halaman di 184 ya, tugas. Miss Ernest akan berikan tugas 184. Nah, di halaman 184 itu ada tugas uji kemampuan diri. Tolong kalian buatkan jurnal umumnya. Nah, setelah kalian buatkan, silahkan kalian foto jurnal umumnya, japri ke saya. Tapi jangan lupa perkenalkan diri kalian ya. Kalian dari siapa namanya, supaya saya lihat kemampuan kalian sampai mana. Udah mampukah kalian membuat jurnal umum? Kalau misalkan sudah mampu, maka akan saya majukan ke dalam buku besar. Tetapi jika kalian belum mampu, saya tidak berani untuk majukan kalian ke dalam buku besar ya. Jadi, Miss Aris harap kalian tetap semangat, kerjakan sekarang ya. Nanti malam silahkan difoto, kirim ke saya. Batas waktunya nanti malam ya. Nanti malam batas waktunya. Dengerin ya, nanti malam batas waktunya kirim ke saya. Nah, mungkin hanya itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih, kerjakan dengan sebaik mungkin. Usaha dulu, jangan bermalas-malasan dulu ya. Jangan nyontek. Ya, saya tidak suka yang nyontek. Nanti dampaknya adalah di kemudian hari. Ketika kalian hari ini nyontek, di kemudian hari kalian tidak paham. Ketika saya masuk secara langsung, ujian saya lakukan secara per sesi. Ya, ujian dengan kemampuan masing-masing, sendiri-sendiri ya. Itu aja dari saya ya. Mungkin itu aja dari saya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Terima kasih.